Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila dengan NIM 12020123723 dari kelas C dari Prodi Hukum Keluarga dengan dosen pengampu Ade Ariandi Saputra MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. 1. Pengertian. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai liabilitas atau bahasa Inggrisnya liability adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Liability adalah kebalikan dari aset, dalam hal ini hak yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya diatur oleh pemerintahan negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pengertian tentang warga negara jika diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 menyatakan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Beberapa terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 dan dinyatakan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan pada peraturan yang menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. 2. Asas kewarganegaraan. A. Asas kelahiran atau ius soli. Asas kelahiran adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. B. Asas keturunan atau ius sanguinis. Asas keturunan adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. C. Asas perkawinan meliputi asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah sesuatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. 2. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. D. Unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif,
Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. 3. Hak dan kewajiban warga negara. A. Hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak atas kelangsungan hidup. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak untuk mempunyai hak pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. B. Kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Sikap dan karakter warga negara. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, melakukan diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional, dan adil. 5. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. Pelanggaran hak warga negara tersebut merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. A. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. B. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau memberikan apa yang menjadi hak warga negara atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contoh, tidak mendapatkan persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, tidak mendapat kesempatan memilih, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan pendidikan, pembatasan hak politik, pembungkaman, tidak mendapatkan layanan hukum, ditangkap tanpa melalui proses hukum. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Contohnya, tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, melanggar aturan yang berlaku, tidak ikut mempertahankan NKRI, berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan dan persatuan, mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, melanggar HAM. 6. Hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Mahasiswa termasuk dalam kalangan pemuda yang menjadi harapan bangsa sebagai agent of change. Mahasiswa berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan generasi mahasiswa yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa antara lain kebebasan akademik, menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila, memperoleh pengajaran dan layanan di bidang akademik sesuai minat dan bakat, menyelesaikan studi lebih awal, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi serta hasil belajarnya, memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan organisasi mahasiswa di kampus, mematuhi peraturan yang berlaku, memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan fakultas dan kampus. Baik,
ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.